malam teman-teman. Sekarang mau masuk bulan Juni, bulan 6, udah pertengahan tahun. Dan malam ini panas banget, ungkep. Alam ini kayaknya berhenti berputar. Jadi semua anteng tumbuhan aja diem. Panas banget, ungkep. Dan karena saya beragama Islam, jadi saya percaya apa yang ditulis di Al-Quran. Cuman karena saya itu nggak pernah belajar di pesantren, nggak pernah ngaji kemana-mana, jadi saya itu kalau baca Al-Quran nggak begitu pinter. Cuman karena saya belajar mengenal Gusti Allah itu dari alam, jadi saya itu cuman ngambil poin-poin yang penting aja. Kayak kalau dari Nabi Adam, saya belajar tentang pasrah kepada Tuhan. Ibaratnya saya hidup diciptakan Tuhan dari air yang suci, yaitu air mani. Terus hidup melalui alam ini yang kita makan sehari-hari, makanan, udara, sinar matahari, air yang kita minum, itu semua adalah alam, dari alam, energi alam. Dan Tuhan itu ngasih apa? Ngasih hati. Hati ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Seperti hewan. Hewan juga ada hati, tapi manusia itu punya welas asih, punya empati, punya sanubari. Dan Allah juga ngasih kita ruh. Ruh ibarat roh atau sukma yang atau jiwa yang ibaratnya kita itu mengenal Allah dari situ. Itu yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita itu makin jauh dari Tuhan, berarti jiwa kita itu mati. Hati kita tertutup apa? Tertutup dengan duniawi, dengan kekotoran hati. Makanya kita itu, hati kita nggak bisa mengenal Gusti Allah yang menciptakan kehidupan ini. Dan kita itu juga nggak bisa menyatu dengan alam. Alam yang kita tinggali, yang kita injak-injak tanahnya tiap hari ini. Alam ini seperti ibu kita. Yang apa? Yang mendidik kita ini, anak-anaknya, untuk jadi orang-orang yang hebat. Bagaimanapun cara alam mendidik, baik keras, baik sedih, itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berjiwa besar, yang mengerti kehidupan ini seperti apa. Dan Tuhan akan memberi bimbingan secara spiritual atau rohani. Untuk apa? Untuk mengenal Sang Pencipta. Jadi kalau Tuhan memberikan petunjuk hidayah melalui hati, melalui kolbu, agar apa? Agar kita ketika menjadi orang, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi ratu, menjadi nabi, atau menjadi apapun, itu kita ingat kepada Tuhan. Kita itu masih ibaratnya sadar diri bahwa kita ini suatu saat akan mati, kembali ke Sang Pencipta. Dan kita ini kalau membumi, ibaratnya kita itu masih punya welas asih, punya tepos seliro sesama makhluk hidup. Gak cuma sama manusia, sama makhluk lainnya. Tapi kalau hati kita udah mati, kita itu gak punya rohani, gak punya jiwa yang bersih, gak mengenal cahaya Tuhan, bagaimana kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu kita, api yang ada di dalam diri kita itu. Karena hawa nafsu api itulah yang membuat manusia itu menjadi kejam, keji, melebihi monster. Apalagi bayangin aja, karena anak yang bodoh masuk SLB karena sering dibully. Bayangin aja anak-anak udah ngerti bully anak yang lainnya. Saya juga pernah merasakan gimana sakitnya.
Tapi saya mampu bertahan sampailah detik ini, bahwa apapun yang terjadi di masa lalu itu saya udah maafkan. Gak ada dendam, gak ada sakit hati, gak ada apapun. Itu pelajaran. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang lain? Apakah mereka bisa sekuat saya? Makanya kenapa banyak anak-anak yang jadi psikopat, pembunuh? Kenapa? Karena melalui masa lalu yang gelap. Tidak ada teman curhat, tidak ada yang membimbing. Pelampiasannya ke yang buruk. Di Amerika, dimanapun banyak kasusnya. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua lupa ngajari anak kasih sayang, ketulusan, welas asih, budi pekerti. Kalau Nusantara anak-anaknya kayak gitu, 10 tahun lagi kamu bisa bayangkan mau jadi apa? Kalian mau ngejar jadi mercusuar dunia, kalian gak akan mungkin bisa tanpa spiritual, tanpa rohani yang baik. Bagaimana Tuhan itu bisa ngasih rahmat hidayah sama kalian kalau kalian sendiri jadi monster? Gak bisa mengendalikan hawa nafsu. Entah nafsu untuk berkuasa, nafsu duniawi, nafsu berhubungan badan yang gak. Kalau kalian mau jadi negara yang gemah ripah loh jinawi, yang harus kalian bangun itu jiwanya, spiritual, rohaninya. Bukan pembangunan yang kena gempa aja tuh runtuh, kena banjir, kena tsunami, habis kalian. Kalau aku ngomong berarti aku udah ngerti masa depan itu seperti apa. Tapi aku yakin gak ada yang percaya. Paling ngomongnya saya halu, kayak kemarin saya dibilang mak lampir. Saya ngomong berdasarkan fakta yang di kehidupan kalian. Karena saya perempuan, saya ibu, saya ngerti. Makanya kenapa saya berubah. Saya yang wariskan ke anak-anak saya apa? Hati saya. Hati seorang ibu itu bisa diwariskan ke anak-anaknya. Kenapa? Karena hati ini, ketulusan ini bisa berdoa kepada Tuhan, bisa mendoakan. Tapi kalau orang tuanya hatinya tertutup duniawi, tertutup sama yang jelek-jelek, gimana dia mampu berdoa, doain anaknya untuk yang baik? Hidup sengsara, hidup menderita itu belum tentu itu adalah akhir dari kehidupan. Itu bisa jadi awal kehidupan untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang hebat, menjadi orang sukses. Saya bisa melihat masa depan, nggak masa depan saya sendiri, masa depan bangsa lain. Saya bisa lihat. Tapi bagaimana dengan kelakuannya? Itu seimbang. Jadi antara kenyataan dan kegaiban itu menyatu, bersinergi, bukan halu. Tapi banyak orang gak percaya. Tapi kalau nanti kalian benar-benar sudah dihukum atas perbuatan kalian yang benar-benar udah melampaui batas. Karena apa? Karena udah takdir, udah kodrat. Gak ada yang bisa menghindari. Kalian berapa ribu orang-orang yang gak berdosa jadi korban hawa nafsu menjadi penguasa. Itu belum dosanya belum dibayar. Tanahnya belum disucikan. Alamnya itu masih gelap. Anak-anak kalian kalau hidup pun agak bakalan hidup tenang. Kenapa? Karena energi negatif dari masa lalu. Orang-orang yang gak berdosa, yang dibunuh-bunuh tanpa
diadili. Ingat, kezoliman kita, apa yang dilakukan nenek moyang kita itu kadang-kadang menurun ke anaknya kalau nggak dibersihkan. Kalau kita itu ibaratnya nggak mau berubah. Aku kasih tahu ya, tanah Jawa Nusantara masih punya utang nyawa. Orang-orang yang nggak berdosa, yang jadi korban beratus tahun belum terbayarkan. Dari dulu sampai sekarang kalian belum pernah dibersihkan, belum pernah disucikan. Kalau kalian mau bangkit jadi mercusuar dunia, kalian harus dibersihkan dulu, disucikan dulu. Biar apa? Biar alamnya positif, negatifnya itu hilang. Ibaratnya apa? Itu hukuman kalian, hukuman dari nenek moyang kalian. Banyak orang-orang yang masih hidup itu masih segar bugar, mungkin berpikir bahwa yang pernah dilakukan masa lalu itu udah hilang. Enggak, kalian salah. Kalian belum mendapat penghakimannya aja. Ingat ya, membunuh orang-orang yang gak berdosa, taruhannya itu nyawa. Anak turunmu, apalagi kayak tragedi 98 yang perempuan-perempuan diperkosa sampai dibakar hidup-hidup. Itu hukumannya belum ada dari Tuhan untuk membersihkan kalian, mensucikan kalian agar kembali fitrah.